Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nurinwe. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Gak terasa ya teman-teman, udah bulan November aja. Bentar lagi kita udah berada di penghujung tahun. Nah tapi teman-teman, seperti biasa nih, di awal bulan aku mau budgeting ya. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu budget bulan sebelumnya. Yuk temenin aku budgeting dan evaluasi budgeting. Oke, langsung aja bisa teman-teman lihat di sini. Ini tuh posnya banyak banget yang kosong, bahkan hampir kosong semua ya. Tidak ada budget yang tersisa nih, karena emang bulan Oktober ini banyak banget pengeluaran ya. Dan ada beberapa hal yang tidak terduga ya, qadarullah. Jadi sisa budget dari setiap pos ini aku ambil untuk kebutuhan yang tidak terduga tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan budget grocery nih masih sisa banyak sih sebetulnya, tapi ternyata ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, jadi aku gunakan untuk kebutuhan tersebut. Begitu juga dengan budget skincare dan lain sebagainya. Sebenarnya aku nggak beli skincare, tapi aku pakai untuk budget yang mendesak tersebut gitu ya teman-teman. Terus kenapa aku ambil dari budget tersebut? Karena dari budget dana daruratnya sendiri itu udah habis. Jadi aku ambillah dari setiap pos untuk menutupi pos-pos yang lain yang boncos seperti itu. Oke, alhamdulillah, tapi ya di sini masih ada sisa budget 21.000 untuk bulan Oktober ini. Walaupun sedikit sekali ya, mungkin terhitungnya dari bulan sebelumnya, tapi masih bisa untuk menambah tabungan. Alhamdulillah. Nah ini mau aku satukan ya nanti sama uang sisa bulan kemarin. Jadi aku kasih catatan di sini sisa uang bulan Oktober. Oke teman-teman, itu tadi evaluasi bulan Oktober ya. Selanjutnya kita buat budgeting bulan November. Nah teman-teman, kali ini aku mau buat simple aja ya, karena belum sempat gambar-gambar gitu. Jadi yang simple-simple dulu aja. Yang penting bisa dimengerti dan tentunya bisa untuk dipakai budgeting kali ini. Oke, yang pertama seperti biasa kita utamakan saving ya. Nah sedikit berbeda juga dari budgeting sebelumnya nih teman-teman. Kalau sebelumnya saving ini aku bagi jadi dua kategori ya, yaitu ada dana darurat dan sinking funds. Nah kalau kali ini aku hanya tulis dana darurat aja, dan nominalnya pun juga berbeda. Jadi nominalnya sekarang 100.000 dari yang sebelumnya 200.000. Kenapa sih berubah? Nah nanti bakal aku jelasin ya. Jadi jangan skip videonya, oke? Selanjutnya ada giving ya, kategorinya masih sama. Ada kategori orang tua dan juga sedekah. Kemudian ada budget untuk living. Ini juga masih sama dengan budgeting sebelum-sebelumnya. Aku bagi menjadi beberapa kategori di sini, yaitu yang pertama ada grocery senilai 200.000. Kemudian untuk kuota internet 50.000, untuk bensin 100.000, skincare 200.000, makan dan jajan 300.000. Total untuk budget living masih sama, yaitu senilai 850.000. Nah kemudian selanjutnya ada yang baru nih teman-teman, yaitu budget playing. Kalau sebelumnya ada budget sinking funds ya di kategori saving, nah kali ini aku buat disendirikan gitu ya, yaitu budget playing tadi. Budget ini bisa digunakan untuk kategori hadiah, hiburan, self care, hobi, untuk upgrade skill dan sebagainya. Nah tapi di sini aku bagi menjadi dua kategori aja, yaitu hadiah dan juga hiburan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang tiba-tiba menikah gitu kan, tiba-tiba sebar undangan atau tiba-tiba melahirkan gitu ya, jadi kita bisa pakai budget playing ini untuk beli kado dan lain sebagainya. Kemudian juga hiburan ya, kalau misalnya kita butuh hiburan, healing kemana gitu ya, bisa dikumpulkan dari budget ini ya. Jadi budgetnya masing-masing 100.000, jadi totalnya ada 200.000. Nah teman-teman, aku mau jelasin kenapa tadi ya budget saving hanya ada dana darurat
setelah aku mempelajari lagi materi budgeting di kelas online ya yang pernah aku ikutin, jadi ternyata dana darurat itu nggak sembarangan bisa kita pakai teman-teman. Kalau kemarin-kemarin ini kan kalau ada pos yang boncos gitu ya, aku langsung ambil dari dana darurat. Nah padahal dana darurat ini tuh digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya itu emang sangat-sangat mendesak gitu ya, dalam jangka waktu yang bahkan tidak diduga gitu. Contohnya tuh misal qadarullah ada keluarga atau kerabat atau teman, mungkin teman dekat yang meninggal tiba-tiba di luar kota misalkan. Nah itu kita bisa pakai dana darurat. Atau mungkin kena PHK, atau misal kecelakaan atau min dzalik ya, mungkin terkena bencana kita nggak tahu gitu ya, terus ada barang-barang di rumah mungkin tiba-tiba rusak dan sebagainya. Nah untuk hal-hal yang darurat seperti itulah dana darurat ini kita butuhkan. Jadi nggak sewaktu-waktu kita bisa pakai gitu, tapi ada jangka waktunya, bisa dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang ya kan. Nah untuk jumlah idealnya sendiri, dana darurat ini tuh ada hitungannya juga nih teman-teman. Nah kalau untuk single nih misalkan kayak aku, hitungannya itu 3 kali jumlah living dalam 1 bulan ya. Nah kalau udah menikah itu hitungannya 6 sampai 9 kali jumlah living dalam 1 bulan, itu untuk idealnya. Nah kalau sudah menikah dan punya anak itu beda lagi, tentunya akan nambah lagi ya teman-teman, menjadi 12 kali jumlah living dalam 1 bulan. Maksudnya gimana sih? Nah jadi misalkan aku single kan, nah jadi dana darurat idealku itu adalah tadi dengan hitungan 3 kali ya, 3 kali jumlah living. Nah livingku kan totalnya tadi 850.000 ya, jadi tinggal dikalikan aja 3 kali 850 sama dengan 2.550.000. Nah itu untuk dana idealnya, itu minimal ya. Kalau lebih pastinya ya lebih baik juga ya teman-teman. Nah jadi itu untuk penjelasan dana darurat. Begitupun kalau tadi hitungan 6 sampai 9 kali kalau sudah menikah. Tapi tentunya pasti jumlah living juga akan menambah juga itu ya. Misal tadi 850 menjadi 2 kali lipatnya misalkan untuk livingnya. Nah nanti tinggal dikali 6 sampai 9 kali kayak gitu teman-teman. Nah sekarang itu tadi ya udah selesai untuk dana darurat. Sekarang aku mau buat spending tracker ya seperti biasa. Ini aku buat simple juga, cuma aku buat garis-garis kayak gini aja. Nah ini untuk spending trackernya ya udah jadi. Nah sekarang waktunya kita masukkan uang sesuai dengan posnya masing-masing. Nah ini yang kategori sinking funds kemarin mau aku pindah ke kategori dana darurat ya teman-teman. Jadi kita usahakan untuk memenuhi dana ideal dana darurat tadi. Kan dana idealnya tadi punyaku itu senilai 2.550.000 ya. Jadi aku mau nabung untuk dana darurat. Nah ini mau aku pindah. Nah sama sisa budget akhir bulan kemarin-kemarin juga nanti mau aku pindah dan aku jadikan dana darurat. Kalau nggak ada kebutuhan lainnya ya tentunya. Nah jadi lihat sikon juga. Oke langsung aja kita mulai dari saving ya. Ada dana darurat. Di sini aku budgetnya menjadi 100.000 ya. Jadi dari yang sebelumnya 200.000 menjadi 100.000. Ini nggak apa-apa ya dikit-dikit. Yang penting nanti kebutuhan lainnya terpenuhi dulu. Sedikit-sedikit nanti untuk dana daruratnya yang penting bisa mencapai dulu jumlah idealnya. Karena nanti juga ada tambahan dari akhir bulan gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kategori living ya. Ada untuk grocery 200.000, internet 50.000 ya, bensin 100.000, skincare 200.000, makan 300.000, dan terakhir kategori playing ada kategori hadiah dan hiburan masing-masing 100.000, jadi totalnya 200.000. Nah oke, kita masukkan dan kita ganti tulisan sinking funds ini menjadi playing. Nah oke teman-teman, selesai ya untuk budgeting bulan November ini. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @nurinwe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.